Assalamualaikum Sobat Prestasi. Nah, di sini saya sebagai narahubung aplikasi KWSN Jenjang SMK akan menjelaskan cara alur pendaftaran KWSN. Jadi pertama-tama kalian membuka alamat website KWSN Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud.go.id. Link ini ada di Juknis. Kalau kalian baca. Pertama, di sini halaman home atau beranda website KWSN. Kalian ingin mendaftar, klik daftar. Jika sudah punya akun, klik masuk. Jadi tidak perlu daftar lagi. Nah, terus ketika klik daftar, di sini ada pilihan jenjang SMA atau MA, jenjang SMK. Nah, kalian kalau yang SMK pilih jenjang SMK. Ini saya kasih tahu dulu. Jika kalian daftar kalian anak SMK tetapi daftar di SMA, masukkan NSN, ini tidak akan ketemu NSN-nya. Jadi jangan salah input ya. Nah, jadi ada timbul informasi, halo sobat prestasi, kami memohon maaf, sepertinya sobat prestasi salah memilih jenjang. Jadi kalian back dulu, masukkan NSN sesuai jenjangnya. Misalkan SMK ya masukkan ke SMK gitu. Ketika cari NSN, nah NSN kalian akan muncul nih secara otomatis, data-data kalian seperti nama lengkap dan sebagainya. Tetapi jika NSN kalian salah, nah berarti data NSN kalian itu tidak terdaftar di Dapodik. Jadi kalian wajib update ke Dapodik, meminta bantuan tim operator sekolah ya. Jadi di sini ada peringatan jika kalian NSN-nya tidak terdaftar di Dapodik gitu, belum terupdate. Jadi kalian harus update dulu di Dapodik. Update-nya di mana? Di Juknis ada dijelaskan. Nah, terus jika kalian NSN sudah ditemukan, kalian cukup mengisi data diri, data sekolah, data lomba, data akun dan sebagainya. Nah, ini kalau misalkan belum sesuai, kalian bisa edit ya, gitu. Terus untuk kecamatan harus diisi, semua form yang ada di sini harus diisi untuk informasi panitia gitu. Nomor rumah misalkan 91. Semuanya harus diisi ya, kode pos jangan sampai terlewat gitu. Nah, terus data sekolah juga tahun masuk 2019. Terus kecamatan diisi kecamatan sekolah. Ini data sekolah harus diisi semua. Kalau misalkan tidak ada dikosongin aja. Misalkan 002. Nah, ini penting nih, kalian harus teliti. Nih, misalkan kalian memilih cabang bidang lomba, cabang olahraga mana sesuai dengan provinsi kalian, gitu. Teliti banget, harus teliti. Nah, apabila kalian salah input, kalian juga bisa menghubungi narahubung. Nanti akan diganti bidang lombanya, gitu. Nah, terus untuk karate harus pilih ininya, perguruannya gitu. Nah, terus kalian tinggal buat akun. Akun ini berguna untuk melengkapi dan mengunggah karya, melengkapi biodata kalian dan unggah karya gitu. Misalkan kalian buat akun nih, atasan di kalian harus tidak boleh dikasih tahu orang lain. Nah, kalau jika sudah centang, nah habis itu daftar. Nah, setelah udah daftar, ini akan itu nih berhasil memperoleh kata sandi. Nah, ketika udah daftar, kalian tinggal login. Nah,
Di dalam login ini ada menu-menu yang kalian harus lengkapi. Saya kasih tahu setiap menunya ya. Menu dashboard itu menu selamat datang. Jadi ketika kalian sudah login akan muncul selamat datang. Nah, kedua ada menu akun. Menu akun ini berfungsi untuk mengubah kata sandi. Jika kata sandi kalian pengen diubah, cukup ke menu akun. Terus ke berikutnya, kalian harus melengkapi biodata. Nah, kalau misalkan biodata belum lengkap nih, misalkan foto kalian belum diupload nih, kalian ke menu sekolah nggak bakal bisa gitu, melengkapi biodata dulu. Jadi, kalian harus melengkapi foto gitu, sesuai dengan arahan di Juknis sama flow alur pendaftarannya. Nah, caranya gimana? Caranya ada di bawah. Nah, ini fotonya harus nggak boleh lebih dari 2 MB dan JPEG atau PNG gitu. Nah, ini data biodata harus lengkap ya. Gitu. Nah, misalkan kalian mengupload. Nah, ini tinggal klik checklist simpan. Nah, kalau tampilan HP sama laptop berbeda, dia responsif. Jadi kalian harus teliti. Nah, menu-menunya ada di sini tuh, menu-menunya. Ini untuk tampilan HP nih. Gitu. Jadi setelah mendaftar, biodata harus diupload dulu fotonya. Kalau tidak diupload, tidak bakal bisa melanjutkan ke menu berikutnya. Terus ke menu sekolah. Nah, menu sekolah ini kalian harus cek lagi udah lengkap atau belum gitu. Kalau misalkan sudah belum lengkap, kalian isi dan simpan. Nah, habis itu lanjut ke orang tua. Nah, orang tua ini kalian harus isi nomor HP-nya, kelurahannya, kecamatan, terus jalannya apa. Kalau nggak ada RT-nya kosongin aja, nggak usah bingung. Terus nomor rumahnya, kode pos. Nah, ketika sudah, simpan. Nomor ibunya, nomor HP ibunya. Terus lanjut ke pembimbing. Pembimbing ini ada di Juknis penjelasan gimana caranya menjadi pembimbing. Pembimbing ini sebenarnya pelatih kalian dan tidak harus dari sekolah. Yang penting pembimbing kalian itu ada surat tugas atau surat rekomendasi dari kepala sekolah. Jadi untuk mendaftarkan pembimbing itu harus ada surat tugas atau surat rekomendasi dari sekolah. Di sini di Juknis itu tidak ada formatnya. Jadi kalian minta bikinin dari sekolah gitu ya. Nah, terus isi nama pembimbingnya misalkan Ahmad Jailani. Terus emailnya diisi Ahmad. Nah, terus tempat lahirnya di mana? Tanggal lahir. Terus nicknya kalau misalkan ada diisi. Nomor telepon diisi. Kalau tidak ada NUPTK atau tidak tahu maksud NUPTK itu searching di Google biar pinter, biar tahu apa itu NUPTK. Kalau misalkan udah tahu dan tidak ada NUPTK, dikosongin saja. NIP ini bagi pegawai negeri. Kalau swasta dikosongin saja. Kelurahannya diisi misalkan Kembangan. Kecamatannya diisi sesuai dengan sesuai dengan KTP. Nomor rumah juga kalau nggak ada dikosongin saja gitu. Nah, surat tugas ini PDF dan maksimal 2 MB gitu. Ya, tidak boleh asal. Nah, terus kalau sudah, ini bisa dicek kembali nih suratnya udah masuk belum gitu ya kan. Kalau misalnya sudah masuk, ini penting karena narahubung akan menseleksi administrasi. Jika tidak lolos, videonya tidak akan dinilai. Ya, harus diperhatiin. Terus habis itu cabang olahraga. Nah, kalau misalkan salah input, ini bisa hubungi narahubung. Ada di Instagram Puskesmas nomor narahubung SMK. SMK ya, bukan SMA. SMA beda lagi. Nah, kalau sudah berkas. Nah, berkas ini surat keterangan sehat. Bisa dari rumah sakit,
terus klinik, nah terus atau puskesmas. Jadi pilih salah satu ya. Nah terus kalau udah unggah, nggak boleh lebih dari 2 MB. Nah status berkasnya ini surat rekomendasi sekolah ada di lampiran Juknis. Kalian tinggal crop, terus diisi, terus lalu scan, terus unggah. Nah, terus surat rekomendasi juga ada di Juknis. Jadi kalau udah di-upload. Nah, terus lanjut ke video. Banyak yang bertanya nih. Berkasnya belum lengkap nih ternyata. Di-upload dulu. Ini berkas ini penting, nggak boleh asal ya. Jadi harus mengikuti sesuai Juknis. Ini surat izin orang tua ada di Juknis, surat rekomendasi kepala sekolah ada di Juknis di lampiran paling bawah. Nah, surat keterangan sehat ini minta sama dokter ya. Terus video. Banyak yang bertanya, Min, ID card-nya download di mana ya? ID card-nya itu setelah kalian udah mengisi nih semua menu, biodata, sekolah, orang tua, pembimbing, cabang olahraga, berkas. ID card-nya ada di menu video, kalian bisa download. Bisa download. Kalian bisa download tuh, ya kan? Gitu, ntar muncul data dirinya. Terus videonya ini harus diupload. Jadi videonya itu nanti akan dijelaskan di video berbeda ya. Jadi videonya itu harus diupload di YouTube, linknya masukin ke sini. Tapi ingat, unlisted atau tidak public, bukan public atau private. Jadi kalau misalkan mau dinilai sama juri, ini harus ikutin aturan ya. Nah, jika videonya udah diupload, unlisted, ini cuma contoh doang nih. Video harus unlisted, upload ke sini linknya, unggah harus unlisted ya. Nah, kalian bisa ngeliat unggahan gitu. Nah, kalau jika sudah, kalian bisa lihat nih kembali udah unlisted belum. Nah, kalau biasanya unlisted tuh di sini tulisannya ada unlisted di sini biasanya. Jadi kalau misalkan belum ada unlisted, berarti itu belum benar. Jadi pastikan lagi ketika unggah karya harus ada unlisted. Nah, setelah itu selesai. Terus tunggu hasil pengumuman nama dari panitia ya untuk dimasukkan ke pool. Nah, cukup sekian video alur pendaftaran KWSN tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.